Malam itu hawanya adem banget. Setelah seharian rame kumpul bareng kawan-kawan di sebuah villa kecil di daerah Rancabali, Ciwidey, kami akhirnya mulai pada capek. Acaranya gak besar sih, cuma nginep bareng, ngopi, ngobrol santai, sambil sekalian nyari udara segar dari padatnya kerjaan. Tapi karena besok pagi aku harus balik kerja, aku putusin buat pulang duluan. Jam tangan udah nunjukin hampir tengah malam. Di HP kelihatan jelas 23.55. Kawan-kawan sempat nanya, serius mau pulang sekarang? Jalanan kan sepi bro. Aku ketawa dan bilang, tenang aja, aku lewat jalan lokal, deket kok. Lagian udah biasa, jalanan masih basah, bekas hujan. Sore tadi, asap kabut tipis mulai turun pelan dari arah kebun teh, nyelimutin jalanan sempit yang mulai gelap karena lampu-lampu jalan cuma sedikit. Jalan yang kupilih memang bukan jalan utama, tapi jalan alternatif yang biasa dipakai warga lokal. Katanya lebih cepat meski kondisinya sempit dan minim penghuni. Tapi ya, karena aku udah pernah lewat situ beberapa kali, aku pikir gak masalah. Pas motor mulai masuk ke jalan itu, rasanya langsung beda. Sunyi banget, gak ada kendaraan lain, gak ada suara binatang malam, bahkan jangkrik pun gak kedengaran. Cuma ada suara mesin motorku yang pelan, dan sesekali suara daun kena angin. Penerangan jalan bener-bener bisa dihitung jari. Mungkin cuma tiap 100 meter ada satu lampu yang cahayanya remang, kuning, dan berkabut. Di kiri dan kanan cuma kebun teh dan barisan pohon tinggi yang menjulang kayak tembok hitam. Dari pohon-pohon itu, aku merasa kayak diawasi. Tapi aku coba buang pikiran itu. Jojo, biar tenang, aku colokin headset, nyalain playlist favorit dari HP. Musiknya lumayan bikin suasana lebih hidup. Tapi pas jam di HP berubah jadi 0,0 tepat. Tiba-tiba headsetku berhenti bunyi. Aku kira koneksinya lepas atau baterainya habis. Tapi waktu ku cek, semuanya normal. Musik masih jalan di layar, tapi suaranya hilang. Aku coba cabut colok ulang, bahkan restart HP, tetap gak keluar suara. Aneh, padahal sebelumnya baik-baik aja. Aku mulai merasa aneh, jantungku agak gak karuan. Meskipun aku coba tenang, ku pakai logika, mungkin kabelnya putus atau ada error. Tapi waktu aku copot headset dan nyetir tanpa musik, rasa sunyi itu malah makin kerasa. Kayak ada yang ngikutin atau mengintai. Angin malam yang tadi cuma sepoi berubah jadi dingin banget, sampai terasa nembus jaket. Dingin yang bukan sekadar dingin udara, tapi dingin yang bikin badan kaku. Bulu kuduku langsung berdiri, tangan mulai dingin, dan pandangan ke depan terasa makin berat. Aku teruskan jalan pelan-pelan. Makin masuk ke jalur itu, suasananya makin gak enak. Asap kabut makin tebal, jarak pandang tinggal beberapa meter ke depan. Lampu motor cuma nyorot putih kusam, gak bisa tembus kabut. Pohon-pohon yang tadinya kayak tembok hitam mulai terlihat kayak siluet manusia yang berdiri diam. Aku coba gak terlalu mikir, tapi otakku mulai sibuk nebak-nebak. Tadi itu bayangan, pohon kan, bukan orang. Beberapa kali aku sempat mau berhenti dan balik arah, tapi jalurnya sempit. Ngeri kalau harus muter motor di jalan sekecil itu, apalagi pinggirannya licin dan jurang kecil penuh semak. Jadi aku putuskan buat terus maju. Lagi pula, kata warga, jalan ini masih sering dipakai, gak mungkin ada apa-apa. Tapi makin ke dalam, aku merasa kayak tempat ini gak wajar. Udara tiba-tiba jadi pengap, napas mulai pendek. Dari balik kabut, aku lihat ada sesuatu melintas cepat ke sisi kiri jalan. Aku langsung rem pelan, mataku nyari-nyari, tapi gak ada apa-apa. Mungkin binatang, pikirku. Tapi dalam hati, aku tahu itu bukan binatang. Bayangannya terlalu tinggi dan bergerak terlalu halus.
Setelah itu, muncul suara aneh, kayak bisikan, pelan banget. Aku gak ngerti itu suara apa. Tapi jelas bukan suara angin. Bisikannya bukan dari satu arah, tapi kayak dari sekeliling. Aku refleks berhenti, kupalingkan kepala ke kanan, lalu ke kiri. Gak ada siapa-siapa, tapi suara itu masih ada. Pulang, jangan lanjut. Begitu kira-kira bunyinya, tapi suaranya kayak ditarik, kayak dari jauh, tapi langsung masuk ke telinga. Aku tarik napas panjang, coba lawan rasa takut. Kupaksa motor jalan lagi, tapi belum 5 menit. Lampu motorku mulai redup. Aku pikir akinnya lemah, padahal motornya masih baru. Cahayanya mengecil sampai aku susah lihat jalan di depan. Kupelankan laju motor, dan saat itulah aku merasa seseorang duduk di jok belakangku. Tubuhku langsung kaku. Gak ada suara, gak ada sentuhan, tapi hawa di belakangku berat, kayak ada yang ngikut. Bahkan suara napasku sendiri terdengar kayak gema. Dalam hati, aku baca doa, meskipun lidahku rasanya keluh. Aku gak berani nengok ke belakang. Setiap detik terasa kayak menit. Suara ranting patah terdengar dari sisi jalan. Aku tetap gas pelan, berharap bisa segera keluar dari jalur ini. Jalanan mulai menurun, dan dari kejauhan aku lihat ada lampu kayak lampu rumah atau warung. Rasanya sedikit lega, tapi rasa berat di belakangku belum hilang. Bahkan makin terasa kuat, sampai akhirnya motor terasa goyang dan suara seseorang bicara pelan di telingaku. Sudah malam. Itu bukan suaraku, bukan suara dari headset, bukan siapa-siapa, tapi jelas terdengar di dekat kuping kiri. Aku langsung gas sekencang-kencangnya, nekat walau kabut tebal. Aku gak peduli, yang penting keluar dari tempat ini. Beberapa menit kemudian, lampu warung makin jelas. Aku lihat ada 2 orang duduk di sana, kayak lagi ngerokok. Aku langsung berhenti di situ. Meski motor masih nyala, napasku, keringat dingin ngalir, padahal udara malam sedingin es. Salah satu dari mereka, bapak-bapak berkacamata, ngelirik aku sambil senyum kecil. "Kamu lewat jalan bawah ya nak?" katanya pelan. Aku cuma bisa angguk. Tenggorokan rasanya kering. Aku belum cerita apa-apa, tapi dia seolah tahu. Dia kasih isyarat buat duduk, dan aku turunin helm pelan-pelan. Masih shock. Dari tadi banyak yang lewat jalan itu, tapi jarang ada yang balik sendirian, katanya lagi sambil nyeduh teh hangat. Aku gak paham maksudnya, tapi malam itu aku diam di warung itu lebih dari 1 jam. Cuma duduk, diam, dan berpikir, apa yang sebenarnya terjadi di jalan tadi? Yang pasti, itu bukan sekadar jalan alternatif biasa. Dan sekarang aku sadar, mungkin aku gak sepenuhnya sendirian waktu pulang tadi malam. Setelah duduk cukup lama di warung kecil itu, pelan-pelan badanku mulai tenang. Aku minum teh hangat yang dikasih bapak warung tadi. Tanganku masih sedikit gemetar, tapi setidaknya udah bisa mikir lebih jernih. 2 orang papek-popak di situ nggak banyak tanya. Mereka cuma ngeliat aku sambil sesekali senyum kecil, senyum yang nggak aku ngerti maksudnya. Senyum yang bikin makin merinding. Satu hal yang bikin aku nggak tenang adalah perasaan kayak ada yang belum selesai. Walaupun aku udah keluar dari jalan gelap itu, tapi rasanya belum sepenuhnya lepas. Di belakang kepala kayak ada suara kecil yang bilang, "Kamu belum lihat semuanya." Aku pamit dari warung sekitar jam 1 lewat. Walau masih agak takut, aku pikir lebih baik cepat pulang dan istirahat. Untungnya setelah dari situ jalanan mulai normal lagi. Ada beberapa rumah warga, lampu-lampu jalan juga mulai kelihatan. Tapi pas aku hampir sampai ke tanjakan kecil sebelum jalan raya, motor tiba-tiba
kayak kehilangan tenaga. Awalnya aku kira kehabisan bensin, tapi indikator masih setengah. Aku gas berkali-kali. Tetap sama, motorku jalannya pelan banget, kayak ditahan. Aku buka kaca helm, lihat sekeliling, berharap ada warga. Tapi jalanan kosong, cuma kabut yang makin tebal, kayak selimut putih yang nutupin semuanya. Dan di titik itulah sesuatu yang gak masuk akal terjadi lagi. Dari keahan, aku lihat ada sosok kecil di tengah jalan. Jalan itu menanjak, jadi lampu motor dari bawah bisa langsung nyorot ke sana. Sosok itu diam, gak bergerak. Bentuknya kecil, kayak orang tua, lebih tepatnya nenek-nenek. Dia berdiri pas di tengah jalan, pakai kain jarik dan kerudung tipis di kepala. Tangan kirinya pegang sesuatu kayak tas rotan kecil, dan tangan kanannya menggantung lemas di samping badan. Wajahnya gak kelihatan karena nunduk, tapi dari cara dia berdiri, ada yang aneh. Tegak, kaku, dan kayak bukan manusia. Aku pelan-pelan rem motor, gak berani deket. Perasaanku langsung gak enak. Ini bukan hal yang wajar. Nenek-nenek sendirian di tengah jalan. Jam 1 malam, berdiri pas di tanjakan, dengan kabut setebal ini. Gak masuk akal, tapi mataku gak bisa lepas ngeliatin dia. Lampu motorku langsung nyorot ke kakinya dan aku langsung sadar. Kakinya gak nyentuh tanah. Beneran, dia kayak melayang dikit, gak tinggi, cuma beberapa senti, tapi jelas gak napak. Jantungku langsung berdegup kencang. Badanku dingin, punggung serasa ditusuk jarum. Aku tarik napas dalam-dalam, mencoba logis, tapi semua ini udah kelewat logika. Aku mundurin motor pelan, tapi waktu aku ngedip, dia udah gak ada. Kosong. Jalan di depan tiba-tiba sepi lagi. Gak ada siapa-siapa. Aku makin panik. Aku muter balik motor buru-buru, dan pas aku nengok ke kaca spion, dia ada di belakangku, tepat di jok belakang. Duduk diam, nunduk, masih pakai jarik yang sama. Aku langsung buang pandangan, gak berani nengok ke belakang lagi. Jantungku rasanya mau copot. Aku teriak kecil, baca doa sekuat-kuatnya. Suara angin kayak berubah. Ada bisikan halus masuk ke telinga. Kanan, terus kiri. Kamu lihat aku ya? Aku gas motor sekencang mungkin. Gak mikir lagi, ngelewatin tikungan tanpa lihat. Hampir nabrak pembatas jalan. Tapi aku terus gas. Badanku lemas, tangan gemetar. Tapi aku cuma punya satu pikiran. Aku harus keluar dari tempat ini. Beberapa ratus meter kemudian, jalan mulai ramai. Ada mobil yang lewat dari arah berlawanan. Lampu-lampu rumah warga mulai terlihat. Aku diri nengok ke spion. Kosong. Gak ada siapa-siapa. Aku ngerasa sedikit lega, tapi dalam hati tahu sesuatu masih ngikutin aku. Sampai di rumah, jam udah hampir jam 2. Motor langsung aku matiin. Aku lemesin badan di lantai teras. Nafasku berat. Keringat dingin ngucur kayak abis lari jauh. Mama keluar dari dalam rumah, kaget ngeliat aku yang pucat. Tapi aku cuma bilang, tadi hampir nabrak, Ma. Jalanan berkabut banget. Aku gak cerita detail. Aku pikir nanti aja. Kalau udah tenang, malam itu aku tidur cepat. Tapi gak nyenyak. Setiap kali nutup mata, bayangan nenek itu muncul. Kadang berdiri di tengah jalan, kadang duduk di belakang motor, kadang berdiri di pojok kamarku. Matanya kosong, tapi pandangannya kayak nembus langsung ke dadaku. Tapi yang paling bikin aku gak bisa tidur adalah suara yang muncul pas aku mulai ketiduran. Suara gamelan Helen Bangkit, kayak dari kejauhan. Lalu diikuti suara kaki diseret pelan masuk ke dalam rumah. Kayak suara kain basah diseret di lantai. Aku buka mata. Gak ada siapa-siapa, tapi pintu kamar terbuka sedikit. Meskipun tadi udah aku kunci, dan
Dari celah pintu itu, aku yakin banget ada yang lagi berdiri di luar. Aku langsung tancap gas, walau jalanan licin, gak peduli motor goyang. Aku cuma pengen keluar dari jalan itu secepatnya. Tapi rasanya jalan gak habis-habis, kayak muter di tempat yang sama. Terus kabut makin tebal, pohon-pohon di pinggir jalan kelihatan kayak bergerak. Arah jalan juga mulai gak jelas, padahal jalur itu harusnya lurus terus. Tapi entah kenapa aku merasa udah lewatin belokan yang sama lebih dari 3 kali. Lampu motor mulai redup, padahal aki masih baru. Aku makin panik, rasanya kayak disasarin. Tapi aku paksa terus sambil baca doa dalam hati. Gak peduli aku hafal atau enggak, pokoknya aku baca apa aja yang bisa nenangin pikiran. Bahkan aku sampai nyebut nama ibu beberapa kali, karena cuma itu yang bisa bikin aku inget rumah. Akhirnya, setelah jalan sekitar 10 menit yang rasanya kayak 1 jam, aku lihat cahaya. Lampu kecil, kayak lampu rumah. Aku langsung arahkan motor ke arah cahaya itu. Dan ternyata, it's Warren, kecil, masih buka. Ada papan sederhana bertuliskan, warung kopi Ibu Neti, buka 24 jam. Di depannya ada kursi kayu panjang. Dan di situ duduk seorang bapak tua, pakai jaket tebal, sarung di lutut, dan topi rajut. Dia ngerokok pelan, ngeliatin aku dari jauh. Aku berhenti, matiin motor. Napasku enggos-gosen, aku turun sambil nahan gemetar. Bapak itu gak tanya apa-apa, kuma, enggelirik, senyum tipis, lalu bilang pelan, "Kamu habis lewat jalan bawah?" "Ya." Aku cuma bisa angguk, tenggorokan kering, susah ngomong. Dia diam sebentar, terus buang asap rokok pelan. Habis itu, dia ngomong lagi, kalimat yang sampai sekarang masih aku inget jelas. "Kalau kamu lihat sesuatu jam 12 malam, apalagi di Ciwidey, jangan ditolak." Apalagi nolak dengan hati penuh takut. Itu yang bikin mereka ikut. Aku gak ngerti maksudnya waktu itu, tapi suara bapak itu dalam, pelan, tapi kayak langsung nempel di kepala. Aku cuma bisa nunduk, gak berani tanya lebih jauh. Bapak itu berdiri, masuk ke dalam warung, terus keluar lagi, bawa 2 gelas teh. 1 buat dia, 1 dikasih ke aku. Aku duduk di kursi kayu itu, gak enggemang, cuma pegang gelas yang hangatnya nyerap ke telapak tangan. Rasanya aneh, tapi nenangin. Malam itu dingin banget, tapi duduk di depan warung itu bikin aku sedikit lebih tenang. Bapak itu lalu cerita, tapi bukan langsung tentang nenek itu. Dia cerita soal jalan itu, jalan yang aku lewatin tadi, jalan alternatif yang katanya udah ada sebelum Indonesia merdeka. Dulunya itu jalan kerbau. Dulu juga katanya banyak warga yang jalan kaki dari kebun ke pasar lewat jalur itu. Tapi sejak kejadian puluhan tahun lalu, jalan itu jadi sering kosong. Bapak itu bilang, ada seorang nenek penjual jamu yang meninggal di tengah jalan itu, ketabrak mobil waktu jalan sendirian malam hari. Orang-orang gak nemuin jasadnya sampai 2 hari kemudian. Dan sejak saat itu, orang-orang yang lewat situ tengah malam sering lihat sosok yang mirip nenek itu, berdiri di tengah jalan, diam. Tapi bukan arwah biasa, kata bapak itu, pelan. Dia kayak gak sadar kalau dia udah gak hidup. Kadang minta tumpangan pulang, kadang cuma berdiri. Tapi kalau kamu lihat dan kamu tolak dia dalam hati, pun dia bakal ikut. Karena dia ngerasa ditolak manusia. Lagi, aku diem, bedong dingin, bukan cuma karena udara malam, tapi karena semua yang dia bilang cocok sama apa yang aku alamin. Setelah tehku habis, aku pamit pulang. Tapi aku lewat jalan utama, muter, walau jauh, aku lebih milih aman. Beberapa hari setelah kejadian itu, aku mimpi aneh. Gak cuma sekali, berkali-kali. Dalam mimpi itu, aku naik motor lagi, lewat jalan yang sama, kabut tebal. Tapi kali ini aku gak sendirian. Di boncengan belakang
ada nenek itu duduk diam, rambutnya nutupin wajah, tangannya kurus, pucat, dan dingin. Di mimpi itu, aku gak bisa ngomong, gak bisa berhentiin motor, tapi aku tahu aku cuma bisa terus jalan. Di salah satu mimpi, aku nyasar ke jalan kecil yang gak pernah aku lewatin sebelumnya. Jalannya berbatu, pinggirannya ditumbuhi ilalang tinggi, dan di ujung jalan ada gerbang kayu. Di balik gerbang itu berdiri rumah kecil dari bambu. Di depannya nenek itu berdiri lagi. Kali ini wajahnya jelas, matanya merah, tapi melatnya gerak. Aku gak dengar suaranya, tapi aku bisa baca gerakan bibirnya. Aku cuma pengen pulang. Setelah mimpi itu, aku gak pernah berani pulang larut malam kalau dari arah Ciwidey. Bahkan kalau ada acara pun, aku pastikan balik sebelum maghrib. Dan kalaupun harus nginep, aku lebih milih nunggu pagi daripada nekat lewat jalan yang sama. Beberapa kali aku cerita ke teman, tapi mereka cuma anggap aku lebay. Tapi buat aku, itu nyata. Sangat nyata, terlalu nyata buat dibilang mimpi atau halusinasi. Karena sampai sekarang, setiap kali aku lihat kaca spion tengah malam, kadang aku merasa ada yang duduk di belakang. Kadang aku dengar suara berat napas di telinga. Kadang bau kemenyan muncul tiba-tiba. Aku tahu sekarang, beberapa jalan bukan cuma buat manusia. Kadang ada yang masih nyari pulang. Dan kalau kamu lihat mereka di jam 12 malam, jangan tolak. Karena mereka cuma muncul ke orang-orang yang bisa melihat. Dan kalau kamu bisa lihat mereka, itu artinya kamu udah dipilih. Sampai sekarang, aku masih gak ngerti kenapa harus aku yang ngalamin semua ini. Aku bukan orang yang suka nyari-nyari hal mistis. Aku cuma pengen pulang lebih awal, lewat jalan yang lebih cepat. Tapi malam itu kayak ngasih pelajaran besar. Buat aku, kadang kita gak bisa sembarangan ambil jalan cuma karena kelihatan lebih dekat. Karena bisa jadi jalan itu memang bukan buat sembarang orang. Dan yang paling penting, jangan pernah sombong sama hal-hal yang gak bisa kita lihat. Apalagi kalau udah dikasih firasat dari awal. Kabut tebal, jalan sepi, bau aneh, suara mati tiba-tiba. Semua itu bukan kebetulan. Nenek itu mungkin bukan mau nakutin. Mungkin dia cuma mau ditemani. Atau mungkin masih nunggu seseorang yang janji bakal jemput dia pulang. Tapi satu hal yang aku pelajari, kalau kamu ketemu sesuatu jam 12 malam di jalanan sunyi, apalagi di daerah Ciwidey, jangan lihat pakai rasa takut, lihat pakai hati yang tenang. Karena mereka bisa merasakan, dan kalau mereka tahu kamu takut, mereka bakal ikut. Sekarang, tiap aku lihat spion malam-malam, aku selalu pastiin gak ada siapa-siapa. Tapi dalam hati kecilku, aku tahu dia masih ada di jalan itu, berdiri diam, nunggu orang lewat, nunggu ada yang cukup berani buat gak nolak, buat bawa dia pulang. Dan mungkin malam ini